Kimetsu no Yaiba chapter 204. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah kematian Muzan sempat memberikan semua darah iblisnya kepada Tanjiro sebelum kematiannya, yang membuat Tanjiro akhirnya kehilangan kendali dan berubah menjadi seorang iblis. Bahkan bisa dibilang Tanjiro adalah iblis terkuat yang pernah ada karena berhasil mengalahkan sinar matahari, di mana Muzan sang induk para iblis saja harus hancur karena terkena sinar matahari. Namun berkat obat pengubah iblis menjadi manusia terakhir yang berhasil disuntikan Kanao ke tubuh Tanjiro, akhirnya berhasil mengubah Tanjiro kembali menjadi manusia. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Pada awal panel chapter kali ini kita akan melihat bahwa waktu akan di skip selama 3 bulan ke depan, di mana pada 3 bulan kemudian kita dapat melihat bahwa semua orang yang berhasil selamat dari pertempuran terakhir melawan Muzan sedang berada di rumah kupu-kupu dan sedang dalam masa pemulihan pasca pertarungan tersebut. Pada chapter sebelumnya saat Tanjiro berubah menjadi iblis, kita mengetahui bahwa mata kanan Tanjiro yang terkena darah iblis Muzan dan berubah menjadi racun yang menghancurkan matanya, serta tangan kiri Tanjiro yang telah terpotong berhasil kembali beregenerasi berkat kemampuan iblisnya. Namun ternyata pada saat Tanjiro berhasil kembali berubah menjadi manusia, mata kanan Tanjiro yang sebelumnya berhasil diregenerasi ternyata tidak dapat berfungsi seperti sebelumnya. Atau bisa dibilang meskipun mata kanannya sudah terlihat normal, namun mata kanan Tanjiro sama sekali tidak dapat digunakan untuk melihat. Begitu juga dengan tangan kiri Tanjiro yang telah terpotong. Meskipun berhasil diregenerasi pada saat Tanjiro berubah menjadi iblis, namun tangan kiri Tanjiro sama sekali tidak dapat digunakan dan terlihat berkeriput seperti tangan seorang kakek-kakek. Dan menurut Yoshiro, kalau bukan karena obat yang disuntikan Kanao ke tubuh Tanjiro dan berkat Nezuko, maka Tanjiro tidak akan pernah kembali menjadi manusia. Karena menurut Yoshiro, tubuh Nezuko memiliki antibodi yang kebal terhadap sel Muzan. Dan berkat obat yang berhasil disuntikan ke tubuh Tanjiro dan karena orang pertama yang digigit oleh iblis Tanjiro adalah Nezuko lah, yang akhirnya berhasil membuat Tanjiro kembali berubah menjadi manusia. Selain itu, di tempat kediaman Oyakata, Sanemi dan Giyu, dua orang pilar terakhir yang masih hidup, dipanggil oleh Kiriya untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Sanemi dan Giyu sebagai perwakilan dari semua anggota pemburu iblis, sekaligus memberitahukan kepada Sanemi dan Giyu bahwa mulai hari ini organisasi pemburu iblis resmi dibubarkan. Selain itu, pada chapter 204 kali ini kita juga dapat menemukan kejadian-kejadian menarik lainnya, seperti Inosuke yang mencuri makanan namun ketahuan, perbincangan antara Tanjiro dan Kanao yang manis, di mana saat ini mereka sama-sama hanya memiliki satu mata yang masih bisa berfungsi, yang membuat mereka berdua terlihat semakin cocok satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa Kanao telah dititipkan Kaburamaru sang partner Iguro sang pilar ular oleh Sanemi sang pilar angin. Selain itu, ada juga pertemuan antara Nezuko dan Sanemi, di mana pada akhirnya Sanemi menunjukkan sifat ramahnya kepada Nezuko dengan membelai kepala dan wajah Nezuko setelah melihat tingkah Nezuko yang sangat mirip dengan adiknya, yang membuat Nezuko terlihat berkeringat dingin dan membuat Zenitsu yang melihatnya sangat kesal. Selain itu, kita juga dapat melihat pertemuan antara Tanjiro dan Nezuko bertemu dengan Giyu dan Urokodaki, di mana kita juga dapat melihat Giyu yang telah memangkas rambutnya. Hingga akhirnya Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu pun pergi dan berpisah dengan yang lainnya untuk pulang ke rumah Tanjiro bersama-sama, di mana pada akhirnya ada banyak tawa yang terjadi di rumah Tanjiro yang pernah menjadi tempat kelam di mana orang tua dan adik-adik Tanjiro dibunuh oleh Muzan. Waktu pun berlalu dan akhirnya memasuki era modern, di mana pada panel akhir chapter kali ini kita dapat melihat banyak bangunan-bangunan modern yang dibangun. Lalu apakah Kimetsu no Yaiba akan segera tamat dengan ending seperti ini? Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya.
Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. ありがとう